Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan konsep keperawatan pada dislokasi ya. Jadi kita akan belajar pada sistem muskuloskeletal ya, dengan topik asuhan keperawatan ya, konsep keperawatan pada dislokasi. Baik, kita lanjut saja. Dari definisi tentang dislokasi adalah perpindahan suatu bagian ya. Jadi yang dinamakan dislokasi, ya, lokasi ini ada asal kata dua kata ya. Dis itu tidak pada tempatnya, lokasi adalah tempat ya. Dis tidak, lokasi tempat, berarti tidak pada tempatnya. Kalau diartikan secara lengkap, perpindahan suatu bagian gitu ya. Dislokasi sendi atau disebut juga luxatio ya, adalah tergesernya permukaan tulang yang membentuk persendian terhadap tulang lainnya. Jadi tulang tersebut bergeser ya, dari sendinya ya, seperti pada lutut yang terjadi dislokasi antara tulang yang atas atau tulang yang bawah itu berpindah ya. Jadi seperti itu, tergesernya permukaan tulang yang membentuk persendian terhadap tulang lainnya. Jadi pertemuan antar sendi gitu ya, itu yang dinamakan dislokasi, tidak pada tempatnya ya, seperti pada siku mungkin sering terjadi kecelakaan pada siku ya, tulang karena sifatnya otot itu menarik ya, maka terkadang tulang itu ketika dia keluar dari porosnya, dari tempatnya, dia akan tertarik oleh otot ya. Jadi kalau tulang ulnar dan radius itu ujungnya, sikunya itu keluar dari sendi, dia akan tertarik ke tulang humerus gitu ya. Kemudian dislokasi dapat berupa lepas komplit atau parsial atau subluxatio. Nah, nanti kita pelajari ya. Ada sebagian, ada lengkap atau subluxatio. Oke. Nah, ini adalah anatomi sendi ya. Nah, karena memang dislokasi itu ya banyak kejadiannya adalah terjadinya itu di sendi, yaitu pertemuan antar tulang gitu ya. Secara epidemiologi sekitar 42,1 kejadian dislokasi dari 100.000 orang, dan penyebab tersering adalah akibat kecelakaan lalu lintas 57%, 57,4%, dan diikuti dengan terjatuh 27,5%. Jadi dari 100.000 orang itu terdapat 42 orang atau 42 kejadian dislokasi. Jadi seperti itu. Kemudian 57,4% itu diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas ya, kendaraan. Kemudian 27,5%-nya bisa karena terjatuh atau benturan ya, biasanya terjadi pada pemain-pemain, atlet-atlet, pemain sepak bola, atlet ya, atlet senam, itu bisa terjadi dislokasi. Dislokasi yang paling sering terjadi adalah dislokasi sendi bahu, yang lebih sering pada laki-laki dibandingkan pada perempuan. Sendi bahu ya, itu yang sering terjadi dislokasi. Karena apa? Karena sendi bahu biasanya lebih cenderung untuk menahan beban ketika terjadi jatuh ya. Kemudian kenapa banyak terjadi laki-laki? Karena memang aktivitas mobilitasnya itu lebih tinggi dibandingkan perempuan gitu ya, sehingga memang lebih sering terjadi pada laki-laki.
etiologi penyebabnya ya, penyebab dari terjadinya dislokasi itu bisa disebabkan oleh yang pertama trauma ya. Jika disertai fraktur, keadaan ini disebut fraktur dislokasi. Jika disertai dengan fraktur ya. Sebagai contoh adalah cedera pada olahraga. Olahraga yang biasanya menyebabkan dislokasi adalah seperti sepak bola, ya, pemain hoki, ya, serta olahraga yang beresiko jatuh, misalnya ski, senam, ya, pemain voli, pemain basket, dan pemain sepak bola paling sering mengalami dislokasi pada tangan dan jari-jari karena secara tidak sengaja menangkap bola dari pemain lain ya, karena memang biasanya kiper ya pada pemain sepak bola. Kemudian trauma yang tidak berhubungan dengan olahraga, contohnya adalah benturan karena terjatuh ya, dari ketinggian tertentu ataupun akibat kecelakaan ketika berkendara. Kemudian penyebab yang bukan dikarenakan oleh non traumatik akibat kelainan non traumatik ya, itu akibat kelainan kongenital ya. Keadaan ligamen pada seseorang yang jauh lebih kendur sehingga terjadi penurunan stabilitas dari daerah persendian ataupun adanya penyakit tertentu yang mengakibatkan perubahan struktur dari daerah persendian. Jadi non traumatik karena memang ada kelainan kongenital yang memudahkan terjadinya dislokasi ya. Kenapa? Karena mungkin saking lenturnya ketika digerakkan sehingga tidak ada tahanan pada sendinya. Nah, yang selanjutnya adalah bisa disebabkan oleh patologis ya, akibat destruksi tulang patologis ya, misalnya pada tuberkulosis tulang belakang. Nah, kemudian di mana tuberkulosis tulang belakang ini terjadinya di ligamen dan kapsul artikular yang merupakan komponen vital penghubung tulang ya, karena yang diserang oleh tuberkulosis tulang belakang ya. Kemudian faktor resiko yang dari dislokasi ya, yang pertama adalah kemungkinan untuk terjatuh ya. Jadi faktor resikonya, ketika seseorang terjatuh maka terjadi peningkatan akan faktor resiko dari dislokasi. Jika seseorang menggunakan tangannya untuk menahan tubuh ketika terjatuh atau bagian dari tubuh seseorang mengalami benturan keras saat terjatuh seperti panggul dan bahu ya, karena memang ketika jatuh orang itu akan sering menahan beban badan itu dengan tangan. Nah itu yang tidak benar ya. Makanya kalau ketika jatuh itu yang tidak perlu menahannya dengan tangan, karena itu salah. Satu, bisa terjadi dislokasi, bisa cedera, bisa fraktur. Maka ketika jatuh yang paling aman adalah badan ya, badan itu sebagai tempat untuk jatuh itu lebih aman dibandingkan dengan menahan menggunakan tangan. Faktor resiko selanjutnya adalah keturunan. Beberapa orang dapat terlahir dengan ligamen yang jauh lebih longgar sehingga lebih meningkatkan faktor resiko dari dislokasi ketika terluka. Jadi ada beberapa orang yang di sendinya itu antar tulang itu sangat jauh sehingga tidak mengunci, istilahnya seperti itu ya, tidak kuat kunciannya sehingga ketika berlari ya, loncat, dia akan tergeser tulangnya ya, karena saking jaraknya yang terlalu jauh, tidak semestinya ya. Kemudian faktor resiko selanjutnya adalah berolahraga ya. Dislokasi sering terjadi ketika seseorang melakukan olahraga di mana banyak terjadi kontak antar pemain. Nah, itu atau high impact sport seperti sepak bola, basket, hoki, dan yang sering kita lihat adalah MMA ya. Nah,
Kemudian faktor resiko selanjutnya adalah kecelakaan ketika berkendara. Hal yang paling sering menyebabkan dari dislokasi panggul atau hip dislocation ya. Manifestasi klinis dari dislokasi yang pertama adalah adanya mati rasa atau tebal dan kesemutan pada daerah persendian ya. Dia akan merasa mati rasa. Kenapa? Karena bisa jadi karena ada beberapa aliran darah yang tidak jalan atau terjepit oleh terjadinya dislokasi. Adanya rasa ini terutama bila sendi tersebut digunakan atau diberikan beban ya. Ada nyeri ya, ketika terjadi dislokasi sudah pasti karena memang keluar dari tempatnya. Pergerakan dari sendi yang menjadi sangat terbatas, tidak bisa beraktivitas. Terdapat bengkak dan kebiruan atau memar pada daerah persendian ya, terlihat bengkak ya. Bukan bengkak lagi, terkadang terlihat benjolan tulang yang keluar dari sendi. Sendi terlihat tidak pada posisi sebenarnya, ada perubahan warna maupun bentuk, adanya deformitas ya, yaitu hilangnya tonjolan tulang yang normal ya. Sebagai contoh, pemain sepak bola terkadang ada cedera di lutut itu ada tulang pipih ya. Nah itu bisa keluar dari sendi, bisa naik ke femur ya. Nah itu adanya deformitas. Patofisiologinya ya, cedera akibat olahraga dikarenakan beberapa hal seperti tidak melakukan pemanasan yang benar ya sebelum melakukan olahraga sehingga dapat memicu terjadinya dislokasi, yaitu apa? Cedera olahraga yang dapat menyebabkan terlepasnya kompresi jaringan tulang dari kesatuan sendi sehingga struktur sendi dan ligamen menjadi rusak ya. Keadaan selanjutnya terjadinya kompresi jaringan tulang yang terdorong ke depan sehingga dapat merobek kapsul atau menyebabkan tepi glenoid menjadi teravulsi ya. Akibatnya tulang berpindah dari posisi normal. Keadaan tersebut dikatakan sebagai dislokasi. Kemudian trauma kecelakaan mengkompresi jaringan tulang dari kesatuan sendi sehingga dapat merusak struktur sendi dan ligamen. Keadaan selanjutnya yaitu terjadinya penekanan pada jaringan tulang yang terdorong ke depan sehingga merobek kapsul sehingga tulang dapat berpindah dari posisi normal dan menyebabkan dislokasi. Pada trauma kecelakaan mengkompresi jaringan tulang dari kesatuan sendi sehingga dapat merusak struktur sendi dan ligamennya. Dan kita ingat bahwa ada tendon, ada ligamen ya. Keadaan selanjutnya yaitu terjadinya penekanan pada jaringan tulang terdorong ke depan sehingga merobek kapsul ya. Selanjutnya adalah klasifikasi dari dislokasi itu sendiri ya. Klasifikasi dislokasi menurut penyebabnya, yang pertama adalah dislokasi kongenital. Dislokasi kongenital ini terjadi sejak lahir akibat kesalahan pertumbuhan ya. Pertumbuhan paling sering terlihat pada daerah panggul. Kemudian dislokasi spontan atau patologik ya. Pada dislokasi spontan ini dapat terjadi akibat penyakit sendi dan atau jaringan sekitar sendi, misalnya tumor, infeksi, atau osteoporosis tulang. Ini disebabkan oleh kekuatan tulang yang berkurang ya. Kemudian selanjutnya adalah dislokasi traumatik. Suatu kedaruratan ortopedi yang memerlukan pertolongan segera. Hal ini membuat sistem vaskularisasi terganggu ya, karena ada trauma tuh bisa trauma yang multiple ya, komplit. Trauma yang kuat membuat tulang keluar dari posisi anatomisnya dan mengganggu jaringan lain seperti merusak struktur sendi ya, ligamen, ada saraf di sana, dan juga sistem vaskular, sistem peredaran darah. Nah, itu trauma ya. Jadi banyak sekali
yang akibat dari kejadian dislokasi traumatik. Kemudian dislokasi berdasarkan tipe kliniknya dapat dibagi menjadi, yang pertama adalah dislokasi akut. Umumnya dapat terjadi pada bagian bahu, siku tangan, dan panggul. Dislokasi ini dapat juga disertai nyeri akut serta pembengkakan di sekitar sendi. Kemudian ada dislokasi kronis ya. Nah, pada dislokasi kronis ini bisa dibedakan menjadi dislokasi rekuren. Pada dislokasi rekuren, penderita sering mengalami dislokasi namun tidak dapat mereposisi sendiri. Jadi ya, yang namanya dislokasi kronis, dia tidak bisa kembali dengan spontan ya, maka harus dibantu dengan tindakan khusus. Bila dislokasi didiamkan saja tanpa diberikan perawatan selama berminggu, sedangkan untuk dislokasi kebiasaan atau hampir dislokasi, penderita dapat berulang-ulang mengalami dislokasi dan dapat mereposisi sendi tersebut secara sendiri. Kemudian ada dislokasi berulang ya. Ini suatu trauma pada daerah dislokasi sendi ya, diikuti oleh frekuensi berulang. Artinya ada kejadiannya selalu berulang ya. Itu biasanya terjadi pada sendi bahu ya, sendi pergelangan kaki. Pemain sepak bola ya, sering sekali terjadi dislokasi pada pergelangan kaki. Kemudian dislokasi berdasarkan daerah anatomi. Yang pertama dislokasi sendi bahu, shoulder joint ya, shoulder joint. Bisa Anda perhatikan ya. Ini adalah gambarnya, tipe-tipe ada ya. Nanti terjadinya dislokasi ya. Jadi kalau Anda perhatikan ya, ada perubahan ya pada sendi bahu ya. Anda bisa perhatikan bedanya ketika terjadi dislokasi. Kemudian dislokasi sendi siku, tangan elbow. Nah, ini lokasi dislokasi ya pada sendi. Nah, ini bentuknya mulai berbeda ya. Pada joint elbow ini pada yang dekat dengan telapak tangannya. Kemudian pada dislokasi sendi panggul ini ya, dia terkeluar ya dari sendinya. Kemudian dislokasi sendi lutut. Nah, ini normalnya seperti ini, dia keluar dan dia keluar lepas dari tempatnya, bisa jadi putus tendon atau ligamennya. Kemudian dislokasi pergelangan kaki ya, sering terjadi pada pemain sepak bola. Ini normalnya seperti ini. Ketika terjadi dislokasi ini ligamennya putus. Ligamen itu kita pelajari adalah yang menghubungkan antar tulang dengan otot ya. Kemudian dislokasi sendi-sendi kecil. Pemeriksaan anamnesis ya, yang bisa dilakukan pemeriksaan ya, yang pertama adalah anamnesis ya. Pada anamnesis perlu ditanyakan mengenai adanya riwayat trauma. Pernah tidak si pasien itu mengalami trauma sebelumnya, apakah ini trauma berulang atau trauma yang baru. Terus bagaimana mekanisme terjadinya trauma, tanyakan ya.
kecelakaan seperti apa yang dialami oleh pasien. Kemudian apakah terasa ada sendi yang keluar, ya, bisa dilihat ya. Bila trauma minimal, hal ini dapat terjadi pada dislokasi recurrent atau habitual. Kemudian pemeriksaan fisik, look, feel, and move, ya. Look itu yang perlu Anda perhatikan adalah tampak adanya perubahan kontur sendi pada ekstremitas yang mengalami dislokasi. Look, dilihat ada perubahan tidak pada sendinya. Jika ada perubahan berarti ada dislokasi. Kemudian tampak perubahan panjang ekstremitas pada daerah yang mengalami dislokasi. Kalau terjadi pada tangan ada pemendekan, tidak, pemendekan pada tangan karena dia tertarik oleh otot. Kemudian tampak adanya perubahan warna, lebam pada daerah yang mengalami dislokasi. Ada lebam kah, ada kemerahan, ya, ada luka. Kemudian feel, dilakukan nyeri tekan pada daerah sendi yang cedera, ya. Feel ini yang merasakan adalah si pasien, ya, ada nyeri kah, ada nyeri atau tidak. Kemudian move, akan terlihat keterbatasan pada pergerakan sendi, baik pada pergerakan sendi secara aktif maupun pasif, serta ketidakstabilan pada pergerakan pasien serta dinilainya kekuatan otot pada daerah persendian. Jadi ya, tidak bisa bergerak sedikit dia akan merasakan sakit, gitu ya. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini bisa dengan X-ray, ya, foto ronsen, ya, bisa Anda perhatikan pada panah merah, ya, itu kalau dibandingkan dengan yang sebelahnya itu berbeda lokasi, dia sudah bergeser, ya. Ronsen ini juga digunakan untuk memastikan apakah terdapat fraktur juga pada tulang di daerah persendian, ada enggak frakturnya, jadi harus untuk memastikan ada fraktur atau tidak. Bisa juga dilakukan pemeriksaan radiologi melalui CT scan atau MRI. Kemudian penata laksanaan yang bisa diberikan kepada si pasien, ya, yang pertama adalah relokasi. Relokasi itu penanganan dilakukan pada saat terjadi dislokasi adalah melakukan reduksi ringan dengan cara menarik persendian yang bersangkutan pada sumbu yang memanjang, ya, sumbu memanjang. Jadi ditarik, ya, seketika itu, sehingga mungkin bisa yang pertama, kalau sendi yang dislokasi itu dibiarkan terlalu lama bisa menimbulkan pembendekan pada otot. Ketika dikembalikan dia akan lebih sulit, ya. Tetapi ketika segera direlokasi, paling tidak otot masih lentur, belum menarik terlalu kuat. Tindakan reposisi ini dapat dilakukan di tempat kejadian tanpa anestesi. Artinya apa? Saat itulah, karena otot masih lentur, ya, sakitnya sekalian. Biasanya beda dengan ketika sudah terlanjur lama baru direlokasi, itu sakitnya berbeda. Namun tindakan reposisi tidak bisa dilakukan dengan reduksi ringan, maka diperlukan reposisi dengan anestesi lokal dan obat penahan rasa sakit, ya. Reposisi itu tidak dapat dilakukan jika penderita mengalami rasa nyeri yang hebat, itu tidak boleh. Kalau nyerinya hebat, ya jangan dilakukan reposisi di tempat dia kejadian, gitu ya. Orangnya bisa terjadi shock neurogenik, ya, shock karena nyeri, nahan nyeri, atau bisa jadi juga bisa malah menimbulkan fraktur pada tulang. Kemudian imobilisasi itu ya, Anda tahu ya, mobilisasi itu bergerak, itu artinya tidak, ya. Sendi diimobilisasi dengan pembalut atau bidai, gips atau traksi, dan dijaga agar tetap dalam posisi stabil, tidak boleh banyak bergerak karena bisa kembali tertarik dengan otot tadi. Beberapa minggu setelah reduksi gerakan aktif lembut, 3-4 kali sehari dapat mengembalikan kisaran sendi. Sendi tetap disangga saat latihan, ya. Kemudian dirujuk. Dislokasi itu kadang disertai oleh cedera ligamen, bahkan fraktur pada tulang, ya, yang dapat semakin memperparah.
Maka untuk mencegah hal tersebut, ya, setelah dilakukan pemeriksaan dan penanganan awal, maka perlu dilakukan rujukan segera, ya, tentunya ke rumah sakit, ke spesialis. Kemudian indikasi untuk dilakukan operasi atau pembedahan yang pertama pada seseorang dengan dislokasi yang disertai fraktur di daerah sekitar persendian. Pada dislokasi yang tidak dapat diposisi secara tertutup, ketika tidak bisa ditarik secara manual, ya, maka harus dilakukan operasi, ya, di bedah. Kemudian pada dislokasi yang memiliki resiko ketidakstabilan dari sendi berulang, osteonekrosis serta artritis pasca trauma. Prognosis dari dislokasi sendi pada umumnya baik apabila tidak terdapat komplikasi, ya, lebih baik. Kemudian di mana hal tersebut didukung dengan dilakukannya fisioterapi yang rutin pada daerah persendian, sehingga fungsi dari sendi akan kembali normal dalam beberapa bulan, ya. Asuhan keperawatannya, konsep asuhan keperawatannya, ya, bisa dilakukan yang pertama adalah dengan pengkajian anamnesis, ya, identitas klien, riwayat penyakit saat ini, kaji riwayat terjadinya trauma, kronologi terjadinya dislokasi. Bagaimana bisa terjadinya dislokasi, perlu dapatkan infonya dari klien atau keluarga. Kemudian riwayat penyakit dahulu, apakah pasiennya pernah terjadi dislokasi sebelumnya, dan penyakit yang diterita klien sebelumnya yang dapat memperparah keadaan klien. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik, ya, bisa melakukan pengkajian sistem B1 sampai dengan B6, ya. Ada breath, blood, ya, breath, blood, dan seterusnya. Brain, fokus pada brain B3, yaitu kaji kesadaran klien. Pada blood B2, kardiovaskuler, sirkulasinya bagus atau tidak, kaji pada ekstremitas. Pada nadi-nadi perifer masih dirasakan tidak adanya nadi, kaji TTV, ya, tanda-tanda vital pasien, ya. Kemudian pada B6 nya bone, kaji adanya perubahan warna kulit. Kemudian kaji ada nyeri pada daerah trauma, ada deformitas. Pengkajian keperawatan fokus pada pola aktivitas dan latihan, ya, latihan, kaji kemampuan dan keterbatasan gerak klien, pola keamanan dan perlindungan, pola kenyamanan, kaji karakteristik nyeri klien, kemudian pola persepsi dan konsep diri, kaji adanya perasaan cemas, ketakutan, ya. Kemudian diagnosis keperawatan yang mungkin bisa muncul, ya, yang pertama adalah nyeri, hambatan mobilitas fisik, ansietas, dan resiko cedera dengan faktor resiko gangguan mobilitas fisik. Selanjutnya, rencana asuhan keperawatan yang bisa diberikan, ya, nyeri. Nursing outcome-nya adalah setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan nyeri hilang dan terkontrol paling tidak, ya. Kriterianya skala nyeri berkurang dari mungkin 6 bisa menjadi 3, gitu. Klien tidak gelisah lagi dan tanda-tanda vitalnya menjadi normal. Nursing interventionnya observasi TTV, ciptakan lingkungan nyaman, ajarkan manajemen nyeri, ya. Anda harus bisa belajar manajemen nyeri. Nanti ada Anda bisa belajar manajemen nyeri nanti bersama skill labnya dengan Bu Dian, ya. Kemudian kolaborasi untuk pemberian analgesik, kolaborasi untuk dilakukan reduksi atau dengan pemasangan traksi atau tidak. Kemudian pada hambatan mobilitas fisik, nursing outcome-nya yang diharapkan adalah setelah dilakukan tindakan keperawatan, hambatan mobilitas fisik hilang, berkurang atau teradaptasi. Klien mampu melakukan mobilitas fisik secara bertahap. Yang pertama, klien mampu mengenal cara melakukan mobilisasi. Klien kooperatif mau melaksanakan teknik mobilisasi secara bertahap, ya, ajarkan.
tidak boleh langsung karena menjaga supaya tidak terjadi cedera kembali. Basic intervention yaitu kaji kemampuan mobilisasi klien, kaji status neurologis aktivitas, bantu klien dalam melakukan aktivitas khususnya dalam pemenuhan activity daily life ADL ya, bantu semampu mungkin pasiennya untuk melakukannya secara mandiri. Berikan pemahaman pada klien tentang pembatasan aktivitas sementara pada aktivitas yang cedera ya. Usahakan kalau kakinya yang cedera berarti dia tidak bisa berjalan-jalan kan gitu ya. Kalau masih dipasang gips ya, atau mungkin pada tangan masih dipasang sling ya, tetap harus lakukan imobilisasi supaya tidak terjadi cedera lagi. Mobilisasinya harus menyesuaikan mana yang tidak terjadi dislokasi. Ajarkan kalian untuk melakukan mobilisasi sesuai kemampuan. Anxietas, nursing outcome-nya adalah setelah melakukan tindakan perawatan anxietas klien berkurang atau hilang ya. Klien tampak rileks gitu ya. Klien mengatakan bahwa cemasnya hilang atau berkurang. Kecil tingkat kecemasan, bantu klien untuk melakukan perasaannya, hindari tindakan konfrontasi ya, jangan menakut-nakuti ya, bahwa dislokasi nanti efeknya ini berbahaya. Jangan, berikan motivasi untuk menyemangati supaya dia punya harapan ya. Ciptakan lingkungan yang aman, nyaman ya, tenang. Orientasikan klien terhadap prosedur rutin aktivitas yang diharapkan. Kemudian resiko cedera, menentukan cedera tidak terjadi, batasi aktivitas klien, nursing intervention-nya, orientasikan pasien terhadap lingkungan, dekatkan alat yang dibutuhkan pada pasien, atur lingkungan sekitar pasien, jauhkan benda-benda yang dapat menimbulkan kecelakaan ya. Jadi apa yang dibutuhkan oleh pasien seperti halnya minum ya, atau mungkin benda lain yang dibutuhkan, dekatkan dengan pasien supaya pasien tidak banyak bergerak untuk lebih jauh ya. Hindarkan dari benda-benda yang bisa menimbulkan bahaya cedera ya. Awasi atau temani pasien saat melakukan aktivitas. Discharge planning itu diberikan pada saat pasien akan pulang ya. Discharge planning ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pada saat pasien datang. Discharge planning kedua adalah pada saat perawatan. Discharge planning yang ketiga adalah discharge planning evaluasi ya. Evaluasi dilakukan pada saat pasien akan pulang ya. Discharge planning evaluasi itu kita tinggal mengevaluasi pasiennya tahu nggak bagaimana supaya istirahatnya adekuat ya, pasiennya tahu nggak kontrolnya kapan, pasiennya tahu tidak cara menjaga nutrisi supaya luka cepat sembuh ya, cederanya cepat sembuh. Kemudian evaluasi bagaimana cara minum obat, kemudian evaluasi juga dengan menghindari aktivitas yang dapat menimbulkan trauma berulang ya. Kemudian ajarkan untuk melakukan range of motion ya, sesuai dengan dianjuran oleh terapis. Oke. Itu tadi ya materi yang dapat saya sampaikan tentang dislokasi ya. Baik. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada yang mau didiskusikan, nanti kita ketemu di media atau aplikasi Zoom atau e-learning Unsri ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.